Oke, teman-teman, di sini kita akan menghubungkan antar VLAN atau kita akan konfigurasi inter VLAN routing ya. Inter VLAN routing itu menghubungkan network yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan ambil router 2811. Kemudian kita hubungkan dengan switch ke routernya yang di ruang satu switchnya ya. Nah, di sini tanda merah ya. Sini kita akan konfigurasi VLAN 1 yaitu 192.168.1.0/24 untuk IP routernya ya, dan VLAN 10 nya itu 192.168.1.0/24 dan 20 nya juga sama. Kita nyalakan dulu routernya ya, kita enable konfigurasi global interface FA 0 size 0 dan no shutdown, dan enter. Nah, di sini kabelnya sudah hijau ya, berarti itu sudah terhubung. Kemudian kita ketikkan perintah IP address spasi 192.168 titik 1.0 spasi 255.255.255.0. IP address ini untuk networknya ya, jadi 1.0. Nah, kita coba do show IP interface brief ya untuk melihat itu. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kemudian kita konfigurasi lagi IP address 192.168.1.1 ya. Dan jangan lupa ya, kita tuliskan subnet masknya yaitu 255.255.0 ya. Ini itu kita konfigurasi dulu IP routernya atau server ya. Kita coba dulu. Nah, di sini udah muncul ya interface FA 0 size 0, IP addressnya 192.168.1.1. Kemudian kita exit dulu ke mode config dulu, interface FA 0 size 0.10, enter. Ini konfigurasi VLAN 10 nya ya. Nah, di sini akan muncul status seperti ini ya. Kemudian kita tinggal ketikkan perintahnya saja, yaitu encapsulation.1q 10 karena VLAN-nya 10 ya. Kemudian IP address-nya 192.168.10.1. Ini saya salah ya, harusnya 10 bukan 19. Nah, dan jangan lupa subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita do show IP interface brief. Nah, di sini udah muncul ya FA 0 size 0.10
IP address-nya 192.168.10.1 dan statusnya juga udah up ya. Kemudian kita konfigurasi yang FA20 nya ya. Perintahnya masih sama kayak yang tadi, cuman IP nya aja yang berbeda. Encapsulation.1Q. Nah, angka di sini itu gimana pilihannya yang kita akan konfigurasi ya. Kemudian IP address-nya 192.168.20.1. Satunya ini networknya ya. Kemudian subnet masknya juga jangan lupa 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita masuk ke exit dulu, kita cek dulu do show IP interface brief ya. Kemudian di sini sudah up semua ya, berarti sudah menyala. Kemudian kita akan coba dites ke PC ya, apakah routernya sudah jalan. Nah, di sini kalian bisa tuliskan IP default gateway-nya 192.168.10.1 dan IP address-nya ya kita ganti, jangan ada yang satu karena satunya itu network ya. Di PC 2 juga sama, kita isi default gateway-nya atau networknya 192.168.10.1. Nah, di pilihan 20 nya juga sama, IP default gateway-nya itu 192.168.20.1 ya. Kemudian kita akan coba tes ping ya. Nah, dari PC 10 ke PC VLAN 20 ya. Oke, kita buka dulu tab simulasinya. Di sini pilot ya. Kita coba ulang. Nah, di sini sudah sukses ya. Berarti konfigurasi router ini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita coba lagi PC 1 ke PC 20 nomor 5 ya. Nah, sudah successful ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan konfigurasi router DHCP ya. Tadi kan kita statik, sekarang DHCP. Kita buka routernya, enable config mode global ya, dan jangan lupa ketikkan perintah N ya agar bisa pindah dari static ke DHCP nya. Kemudian kita masuk lagi ke mode global. Kita sekarang perintahnya yaitu IP DHCP full VLAN 10 ya. Ini sepertinya ada yang salah ya, karena invalid input. Kita coba ulang. IP DHCP full VLAN 10. Ternyata jangan dispasi ya VLAN 10 nya. Kemudian network 192.168.10.0 ya,
spasi 255.255.255.0. Kemudian enter. Default router 192.168.10.1 ya. Enter. Satunya ini untuk network ya, 10-nya VLAN. Kemudian DNS server, saya pakai DNS server Google ya, 8.8.8.8. Kemudian enter, exit, dan kita coba konfigurkan yang VLAN 20 nya, IP DHCP VLAN DHCP full VLAN 20 ya. Kemudian network 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 ya. Nah, kemudian default routernya 192.168.20.1 ya. Yang default router untuk nyeting routernya ya, untuk VLAN 20 network tuh jaringannya. Kemudian DNS servernya sama ya, 8 server Google juga 8 titik. DNS server ini bebas ya. Kemudian exit. Oh ya, saya lupa belum konfigurasi IP. Oke, kita coba testing dulu ya. Di PC satunya kita coba ke DHCP-in dan file it ya. Nah, di sini udah request full. Kita coba lagi di VLAN 20 nya ya, ke DHCP kan, dan successful ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba konfigurasi apa itu, bukan konfigurasi ya, perbedaan switch layer 2 dan 3. Nah, di sini saya akan ketikkan ruang topologi 3 dan switch 229. Ruang 3 itu menggunakan switch 2960, artinya switch layer 2. Diambil dari depannya itu 2, berarti switch layer 2. Nah, di sebelahnya ini ada switch multiplayer ya, dengan nomornya 3560 ya. Oke, itu kodenya 3560, berarti angka depannya itu 3, berarti switch layer 3. Switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan antar yang satu network ya, misalnya VLAN 10 ke VLAN 10. Sedangkan switch layer 3 yang multiplayer itu bisa menghubungkan network yang berbeda tanpa router. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke, di sini kita akan membahas konfigurasi switch virtual interface ya, atau yang switch multiplayer ini ya. Nah, di sini yang akan dikonfigurasi pilihan 1, pilihan 10, pilihan 20 ya. Kalian bisa lihat tuh IP-nya ya. Kemudian kita kasih IP dulu ya di PC-nya. Nah, di sini saya kasih IP address-nya 192.168.10.55 untuk pilihan 10-nya. Nah, di sini yang pilihan 20-nya 192.168.20.55. Kemudian enable conft, kita konfigurasi di multiplayer switch ya. VLAN 10 kita akan namain dulu ya, VLAN 10 nya bebas ya namanya, ini saya kasih nama gaming ya. Kemudian exit pilihan 20 nya ya sekarang. Namanya editor aja ya. Dan kita mulai konfigurasinya, interface EPA 0/2 SW switch port mode akses. Konfigurasinya tidak beda jauh ya dengan yang biasa switch layer 2. Switch port mode akses, switch port akses pilihan 10 ya. Kemudian exit interface EPA 03 untuk pilihan 20 nya ya. EPA ini gimana pengkabelan di Cisco kalian ya, masih sama. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter. Kemudian exit INT interface VLAN 10 ya. Nah, di sini sudah up down ya, dari down jadi up ya. Dan IP address 192.168.10.1 ya. Dan sub jangan lupa subnet masknya yaitu 255.255.255.0 ya. Kemudian exit interface VLAN 20. Sebentar. Nah, di sini pilihan 20-nya ini sudah up ke down, dari down ke up ya. Down itu mati, up itu hidup ya. Dan kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Jangan ada yang typo ya. Di sini saya lupa di IP address-nya nggak dikasih spasi. Jadi kalau kalian muncul seperti ini jangan panik ya. Masukkan kembali saja. Kemudian kita exit. Oh, jangan lupa
kita ke pilihan satunya ya, belum dikonfigurasi interface pilihan 1 192 IP address nya 168.1.1 dan 255.255.0 ya. Kemudian exit do show interface brief ya, IP interface brief, kemudian enter. Nah di sini EPA 0/1 sampai 0/3 itu up ya, dan yang lainnya down, berarti itu masih mati, maka tidak akan terhubung ya. Kita do show IP interface brief ya. Nah kemudian statusnya di sini itu up, berarti sudah menyala. Kemudian pilihan interface pilihan 1 no shutdown. Kita tadi itu belum menyalakan ya. Kemudian kita enter do show IP interface brief ya. Kita lihat lagi. Nah di sini ini sudah menyala ya, di pas satunya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas tentang konfigurasi IP address dan pengujian SVI atau Switch Virtual Interface ya. Terima kasih. Oke, di sini kita akan konfigurasi IP address dan pengujian switch virtual ininya, switch virtual multipliernya ya. Nah di sini kita masukkan IP defaultnya 192.168.1 ya. Dan di PC yang sebelahnya juga sama 192.168.1.1 untuk networknya, atau defaultnya juga bisa gateway dan network itu sama ya. Kita coba testing dari PC 10 ke 20 pilot, coba ulang, mungkin masih pilot, ternyata pilot lagi ya. Kita coba konfigurasi lagi and conft the global. Kita end dulu ya. Kita coba konfigurasi IP address-nya, show IP router. Nah di sini empty ya, atau kosong ya. Kemudian kita masuk lagi mode global, ketikkan perintah IP address IP router. Show IP router ya.
to show IP router. Nah, sini VLAN satunya udah directory. Kita coba ulang lagi. Salah, ini mah mail ya. Nah, kita coba kirim pesan pilot, coba ulang. Nah, successful ya, berarti konfigurasi switch virtual interface kita berhasil ya, sukses ya. Kemudian kita coba lagi dari 10 ke 20, dari ruang 3 ke switch multiplayer, yaitu sukses ya. Kita coba lagi 20 ke 10 ya, successful. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan konfigurasi DHCP server pada MLS ya. Kita enable const, kemudian IP DHCP full VLAN 10. Enter. Default router network dulu ya, 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0 ya. Default router 192.168.10.1 ya. Kemudian DNS servernya pakai yang Google ya, 8.8.8.8 ya. Exit. Kita konfigurasi lagi sama seperti VLAN 10 ya, dengan cuman ganti K20 saja. Kemudian network 20.0 ya, dan subnet pasnya 255.255.255.0. Default routernya 192.168.20.1 ya. Kemudian DNS nya sama DNS Google. Kemudian exit, dan setelah ini kita coba IP DHCP full VLAN 1 ya, untuk nomor si switch multiplayernya ya. Sama seperti tadi, network tuliskan IP nya 1.0 belakangnya, dan subnet pasnya jangan lupa ya. Kemudian enter. Default router 192.168.1.1 enter. DNS server pakai yang Google juga sama. Exit. Kita coba cek di PC nya, dan DHCP nya pilot ini masih berada di switch layer 2 ya. Oke, di sini ada kita pembahasan soal
tes VLAN DHCP ya. Nah, di sini PC-nya sudah DHCP. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kita coba tes ping dari PC VLAN 10 ke VLAN 20 ya. Sukses. Saya membuat, kemudian di sini kan udah ada router. Soal VLAN-nya itu tentang satu router dan 3 switch. Nah, dari PC 10 ke 20 sudah bisa sukses ya.